Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesti Betriani dengan NIM 2023030332. Di sini saya akan menjelaskan kasus sistem informasi yang kami dapat dari bab 2, yaitu arsitektur sistem informasi kesehatan, dan bab 3, sistem informasi manajemen rumah sakit. Kasus sistem informasi yang kami dapat dari bab 2, yaitu arsitektur sistem informasi kesehatan, dan bab 3, sistem informasi manajemen rumah sakit. Di sini kita jelaskan dulu apa pengertian dari karakter arsitek sistem informasi ke rumah sakit. Arsitek sistem rumah sakit kesehatan atau SIK adalah struktur rancangan teknis yang menggambarkan dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem informasi kesehatan. Arsitek sistem informasi kesehatan ini mengacu pada rancangan dan struktur sistem informasi kesehatan yang kompleks yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola, menganalisis data dari berbagai sumber. Komponen-komponen arsitektur sistem informasi kesehatan. SIK ini terdiri dari beberapa komponen yang sangat saling terkait dan mendukung untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah hardware dan software. Komponen pertama dalam arsitektur ini adalah hardware dan software. Hardware mencakup perangkat keras seperti server, komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Yang kedua, database. Yang ketiga, aplikasi. Komponen selanjutnya adalah aplikasi yang digunakan dalam sistem. Aplikasi ini mencakup aplikasi manajemen pasien, aplikasi manajemen jadwal, aplikasi manajemen resep, dan aplikasi manajemen keuangan. Yang keempat ada antarmuka. Penggunaan komponen selanjutnya adalah antarmuka. Penggunaan atau user interface antara pengguna memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan mengakses informasi kesehatan. Yang kelima, keamanan. Komponen pentingnya lainnya adalah arsitektur adalah keamanan. Kemudian kita masuk dari kelebihan dan kekurangan arsitektur sistem informasi kesehatan tertentu. Kelebihannya memiliki kontrol yang lebih daripada kesehatan pasien karena seluruh data terkonsolidasi pada satu tempat. Yang B, memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk memantau perawatan pasien dengan lebih baik dan memperoleh bab 2 pemahaman yang lebih tenang tentang kesehatan pasien secara keseluruhan. Yang C, meningkatkan efisien operasional karena seluruh data kesehatan pasien terkonsolidasi pada satu tempat sehingga mengurangi duplikat data. Kekurangannya adalah sangat rentan terhadap gangguan karena seluruh data kesehatan pusat pada satu tempat. Jika terdapat kerusakan pada sistem, maka semua data kesehatan dapat hilang atau rusak. B, dalam situasi darurat, pengambilan keputusan dan akses terhadap data dapat terhambat jika terjadi kegagalan pada pasien. C, memerlukan biaya yang tinggi untuk membangun dan memelihara infrastruktur teknologi yang dibutuhkan. Untuk pengertian tujuan sistem informasi, pengertian dan tujuan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS adalah sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen di rumah sakit. SIMRS meliputi sejumlah aplikasi yang membantu dalam pengelolaan administrasi manajemen di rumah sakit. Tujuannya yaitu mempercepat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas serta efisiensi manajemen rumah sakit, sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien. Tujuan SIMRS ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. SIMRS memungkinkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Dalam SIMRS, rumah sakit dapat mengelola data pasien secara lebih baik dan memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik pula. Tantangan dalam SIMRS ini yaitu anggaran yang terbatas. Implementasi SIMRS membutuhkan biaya yang cukup besar. 2. Perubahan proses kerja. SIMRS dapat mengubah proses kerja yang sudah ada di rumah sakit. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan SIMRS membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh staf rumah sakit termasuk dokter, perawat, dan tugas administrasi staf IT. Yang keempat, keamanan data dan pasien. SIMRS memungkinkan akses terhadap data
medis pasien oleh banyak orang seperti dokter, perawat, dan tugas administrasi. Kasusnya yaitu rumah sakit sehat ingin menerapkan sistem berbasis cloud untuk meningkatkan layanan. Namun, staf medis khawatir soal keamanan data, infrastruktur IT terbatas, dan banyak tenaga medis yang belum terbiasa dengan sistem baru. Penyelesaian pertama, keamanan data, menerapkan enkripsi data untuk melindungi informasi pasien menggunakan autentifikasi 2 faktor dan sistem akses berbasis peran. Kedua, keterbatasan IT menggunakan hybrid cloud agar transisi berjalan bertahap, bekerja sama dengan vendor IT untuk dukungan teknis dan peningkatan infrastruktur. 3, resistensi tenaga, mengadakan pelatihan intensi bagi tenaga medis, menunjukkan agen perubahan, dan membantu staf beradaptasi dengan sistem informasi. Sekian, terima kasih.